掉的吗？你怎么了？斗理的方式将老师传授的亡灵魔法。 Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nafilm. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari sang penerus Tangsan, yaitu Yoho dan Wang Dong-er dalam Solen 2 episode terbaru, yaitu Solen 2 episode 108. Yang mana pada Solen 2 episode 108 ini menceritakan Yu Hao yang akan menemui musuh kuat lagi di dalam hutan jahat. Bahkan di kota Shrek akan terjadi kekacauan besar akibat pengorbanan Wang Jiwer kemarin. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di tengah hutan jahat pun, Yoho meminta Ciu-Ciu membawa ibunya pulang karena Yoho ingin menyendiri sebentar. Di sini pun Nan Sui-Sui berkata jika ada hal yang ingin dia bicarakan dengan Yoho dan ketua sekte Tang. Namun Yoho harus mengurus urusannya dulu, sementara Nan Sui-Sui akan mengantar putrinya itu kembali ke sekte Tang. Mendengar itu, Yoho meminta mereka menyampaikan pesan kepada para seniornya bahwa Yoho baik-baik saja. Dan dia juga meminta agar mereka memperingatkan Akademi Shrek untuk waspada terhadap gerakan hutan Zhengdou. Dan setelah itu pun, terlihat Nan Ciu-Ciu dan ibunya tersebut langsung pergi. Di tengah perjalanan pun Nan Ciu-Ciu bertanya pada ibunya, apakah mereka tak perlu mengurus Yu Hao? Dan Nan Sui-Sui pun berkata, jika Yu Hao jauh lebih tegar dari yang Ciu-Ciu bayangkan. Dan Nan Sui-Sui yakin jika kelak Yu Hao pasti akan menjadi tokoh terkuat yang dapat menggetarkan seluruh benua. Karena bahkan sekarang, kekuatan mentalnya sudah dapat menandingi titel Douwu. Sementara di kedalaman hutan, tampak ada yang terus mengawasi Yu Hao. Sedangkan di sekte Haotian, tiba-tiba aura emas memancar. Yang mana aura emas tersebut langsung mengenai tubuh Dong-er yang tak sadarkan diri. Karena ternyata itu adalah cahaya emas dari bapaknya Dong-er, yaitu Tangsan, untuk menyembuhkan putrinya ini. Yang mana kemudian terlihat jika jumlah sayap kupu-kupu cahaya milik Dong-er pun kini sudah mulai bertambah banyak. Sementara terlihat Yu Hao sedang memasuki hutan jahat lebih dalam. Kemudian Tianmeng pun memberitahu jika sekarang mereka sudah sampai di wilayah inti hutan jahat. Yang mana Tianmeng merasakan jika di hutan ini ada banyak monster roh yang sangat kuat. Saat Tianmeng menunjukkan wujud manusianya pun, Yu Hao sangat terkejut kenapa dia bisa berwujud manusia. Dan Tianmeng memberitahu jika saat singa emas bermata 3 berkorban, Tianmeng mendapatkan berkah keberuntungannya. Yang mana karena itu, Tianmeng memperoleh kemampuan untuk berubah wujud menjadi manusia. Dan Tianmeng pun bertanya, apakah Tianmeng ini tampan? Haha, anjay. Di sini pun Tianmeng baru ingat jika ada satu hal yang belum dia sampaikan kepada Yu Hao. Yaitu setelah Kaisar Binatang Keberuntungan berkorban untuk Yu Hao, maka kekuatan roh Yu Hao sekarang bukan Kaisar Roh level 60, melainkan Sake Roh level 70. Dan karena kekuatan langit dan bumi yang Yu Hao kumpulkan sebelumnya, ditambah pengorbanan Kaisar Binatang Keberuntungan, maka Yu Hao hanya perlu mendapatkan 1 cincin roh lagi, dan dia bisa memasuki tingkat Sake Roh 7 cincin. Di sini pun Yu Hao sudah memperkirakan jika setelah Wang Jiwer pergi, maka binatang roh hutan Zhengdou pasti akan bereaksi. Bahkan itu mungkin akan membawa bencana bagi kota Shrek. Tianmeng pun juga merasa jika kematian Wang Jiwer pasti akan membuat Raja Monster Hutan Zhengdou murka. Akan tetapi dengan fondasi Akademi Shrek selama bertahun-tahun tidak akan mudah tergoyahkan oleh kerusuhan hutan Zhengdou. Yang mana meski mereka ingin bertindak tetap memerlukan waktu. Mendengar itu pun, Yu Hao berniat harus segera berburu cincin roh baru. Karena hanya dengan kekuatan yang semakin kuat, maka Yu Hao dapat sepenuhnya mengatasi bencana ini. Tiba-tiba Yu Hao berhenti karena dia merasakan firasat kuat bahwa hutan Zhengdou sudah mulai bertindak. Dan di sini pun Yu Hao memberitahu Tianmeng jika ada bahaya di depan. Merasakan kekuatan takdir ini, terlihat Kaisar Mata Iblis yang mengintai dari kejauhan merasa jika kesempatannya sudah datang. Sementara di sekte Tang, semua anggota pun cemas karena mereka sudah kembali dari 3 hari lalu, namun Yu Hao masih tidak ada kabar. Bebe pun sadar jika Yu Hao belakangan ini mengalami banyak cobaan, bahkan Dong-er juga tidak kunjung sadar.
yang mana itu membuat dia takut Yuhou kenapa-napa. Dan Bebe tak tahu bagaimana cara menjelaskan kepada Dong Er setelah dia terbangun jika memang terjadi sesuatu dengan Yuhou. Susansi pun memberitahu jika di kota Riseng masih ada Ma Xiaotou, yang mana dia sudah mencapai tingkat Doulu Roh 8 cincin. Oleh karena itu, meski Yuhou ditangkap Master Roh jahat, pasti dia bisa mengatasinya dengan bantuan Ma Xiaotou. Dan mereka pun memutuskan untuk menunggu Yuhou 2 hari lagi. Kemudian dengan cepat mereka keluar karena langit tiba-tiba menjadi gelap. Dengan cepat Bebe menggunakan teknik mata iblis ungu untuk memeriksa keadaan. Melihat awan hitam mulai menutupi kota Shrek, Bebe meminta Caito untuk segera memanggil Tuan Xuanzi. Sementara Susansi harus segera memberitahu Akademi Shrek kejadian ini. Kemudian pun terdengar perintah yang meminta semua murid dalam Akademi Shrek untuk berkumpul di tembok kota selatan. Di sini pun juga terlihat prajurit kota Shrek sudah bersiap berjaga di pintu masuk kota Shrek, karena keadaan pun tiba-tiba semakin mencekam. Tak lama setelah itu, terlihat waktu terasa seperti terhenti, karena ternyata itu adalah kedatangan penguasa kota Shrek, yaitu Sising, sang Doulu Waktu. Sising pun heran karena sejak dirinya menjabat sebagai wali kota 3 tahun lalu, ini pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti ini. Karena seluruh kota Shrek sudah lebih dari 100 tahun tidak menghadapi keadaan seperti ini. Dan Sising baru sadar jika ternyata ini adalah gelombang bahaya monster buas dari hutan Shengdou. Tak lama setelah itu, para tetua Akademi Shrek pun datang ke gerbang kota Shrek ini. Yang mana kemudian diikuti oleh para murid jenius dari Akademi Shrek. Di sini Tuan Xuanzi sadar jika skala gelombang monster buas kali ini jauh lebih besar dari 100 tahun lalu. Yang mana hal itu membuat para tetua bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di hutan Shengdou. Karena bahkan tidak ada tanda-tanda sama sekali jika hutan Shengdou sudah melancarkan gelombang monster buas. Di sini pun Tuan Xuanzi teringat jika beberapa hari lalu di atas hutan Shengdou pernah muncul awan darah. Yang mana hal itu membuat para tetua berpikir jika jangan-jangan monster roh penting hutan Shengdou atau raja monster tertentu dibunuh oleh Master Roh. Akan tetapi Tuan Xuanzi teringat jika saat gelombang monster buas terakhir, Akademi Shrek dipimpin oleh Tuan Muen, bahkan didukung oleh sekte tubuh, baru berhasil menahan gelombang monster buas dan menandatangani perjanjian saling tidak menyerang dengan Raja Monster. Namun kali ini monster roh merobek perjanjian, yang mana mungkin sudah terjadi sesuatu yang sangat besar. Dan melihat skala gelombang monster buas kali ini, para tetua merasa jika mungkin Dewa Binatang, yaitu Ditian sendiri yang memimpin ini. Terlihat Tuan Xuanzi pun keluar untuk menghadapi ini. Kemudian Tuan Xuanzi meminta Ditian keluar untuk bicara yang sebenarnya. Melihat Tuan Xuanzi pun, Ditian tahu jika beliau adalah Douluo Tauti. Kemudian Tuan Xuanzi bertanya apa alasan Ditian hari ini tanpa mempedulikan konsekuensi menggerakkan banyak monster hutan Shengdou menuju Akademi Shrek. Di sini pun Ditian heran karena para manusia yang hina ini malah bertanya alasan padanya. Kemudian Tuan Xuanzi pun mengatakan jika di antara mereka mempunyai perjanjian. Namun menurut Ditian, para manusialah yang pertama merobek perjanjian itu. Dan Ditian bertanya apakah Tuan Xuanzi tahu apa yang terjadi dengan Kaisar Binatang Keberuntungan, yaitu Singa Emas Bermata 3. Terlihat Tuan Xuanzi terkejut karena Singa Emas Bermata 3 ada masalah. Dan Ditian mengatakan jika bukan karena Kaisar Binatang Keberuntungan bermasalah, tak mungkin dirinya bertindak sebesar ini. Dan kemudian Ditian memberitahu jika beberapa hari lalu dia merasakan aura yang terpancar saat Kaisar Binatang Keberuntungan mati. Mendengar itu pun Tuan Xuanzi semakin dibuat terkejut. Di sini pun Tuan Xuanzi meminta jika Ditian ingin memfitnah, maka harus cari alasan yang masuk akal. Karena menurut beliau tidak ada orang yang bisa membunuh Kaisar Binatang Keberuntungan di hutan Shengdou yang dilindungi Dewa Binatang. Di sini Ditian pun membenarkan hal tersebut. Akan tetapi Kaisar Binatang Keberuntungan ini mati di dunia manusia, yang mana demi seorang manusia dia memilih untuk berkorban. Terlihat Tuan Xuanzi semakin dikejutkan karena Kaisar Binatang Keberuntungan berkorban untuk manusia. Dan Ditian pun memberitahu jika sebelum Singa Emas Bermata 3 meninggalkan hutan Shengdou, dia hanya pernah berinteraksi dengan satu manusia, yang mana manusia itu adalah murid Akademi Shrek. Dan Ditian pun meminta mereka menyerahkan orang itu, karena jika tidak, maka pasukan binatang roh akan meratakan kota Shrek. Mendengar itu pun, tetua Yan Zhaozi langsung tahu jika yang dimaksud Ditian adalah Yuhou. Di sini pun Tuan Xuanzi berkata jika Akademi Shrek tak bisa seenaknya diinjak oleh Ditian, apalagi belum ada bukti jelas siapa yang Singa Emas Bermata 3 pilih. Dan jika memang orang itu adalah Yuhou, maka itu juga pilihan Singa Emas Bermata 3 sendiri, karena Ditian juga tahu jika pengorbanan tidak pernah ada unsur paksaan.
Terlihat para binatang roh ini semakin marah karena Shrek tidak mau menyerahkan Yu Hao. Di sini pun terlihat jika keadaan semakin menegangkan. Tuan Chuanji pun mengatakan jika harus berperang, maka mereka akan berperang. Karena kebanggaan Shrek bukan sesuatu yang bisa Ditian injak-injak sesuka hati. Mendengar itu, Ditian langsung meminta semua binatang roh untuk meratakan kota Shrek. Di sini pun dahulu waktu langsung meminta tim prajurit meriam pemandu roh untuk bersiap. Kemudian terlihat Tuan Chuanji langsung bergerak menyadari Ditian mulai menyerang. Terlihat Tuan Chuanji pun berusaha menahan serangan dari Ditian ini. Akan tetapi dengan cepat Tuan Chuanji mengeluarkan teknik penyerapan setelah Ditian mengeluarkan serangan api hitamnya. Yang mana kemudian Tuan Chuanji pun berbalik menyerang Ditian ini, yang mana hal itu membuat Ditian terlempar jauh. Akan tetapi Ditian tak diam saja dan berbalik melemparkan Tuan Chuanji. Yang mana terlihat Tuan Chuanji harus menahan serangan Ditian yang kembali menggunakan api hitamnya. Sementara di hutan jahat, Yu Hao masih berusaha menghindari bahaya. Namun Yu Hao menyadari jika ternyata ada naga penelan yang sedang terus berlari. Yu Hao pun teringat perkataan Tuan Moen jika naga penelan adalah binatang roh jenis naga bumi yang sangat kuat, yang mana sifatnya suka membunuh dan dia memiliki teknik roh bawaan yang sangat dominan yang bernama penelan langit dan bumi. Dan dengan menelan tubuh musuh, naga penelan itu bisa memulihkan diri, bahkan berevolusi. Di sini pun Tianmong merasa jika naga penelan ini setidaknya sudah berusia 10.000 tahun. Dan melihat jika naga penelan ini seperti sedang melarikan diri, Yu Hao pun bertanya-tanya siapa yang bisa melukainya separah ini. Di sini pun Yu Hao melihat naga itu sedang menggunakan teknik penelan langit bumi, yang mana berarti dia sedang memulihkan luka dengan menelan kekuatan hidup. Dan terlihat jika teknik ilusi roh Yu Hao terbongkar karena teknik penelan ini, yang mana terlihat jika naga ini kemudian berusaha untuk menelan Yu Hao. Akan tetapi Yu Hao langsung menggunakan tulang roh kepala hasil pengorbanan Ciur dan mengeluarkan serangan pengejut roh, yang mana Yu Hao mampu menghabisinya dengan satu serangan. Di sini pun terlihat jika mata jahat itu terus mengawasi Yu Hao. Terlihat Tianmong terkejut karena Yu Hao hanya dengan satu serangan bisa membunuh binatang roh 10.000 tahun yang kuat. Yang mana Tianmong bertanya sebenarnya kekuatan mental Yu Hao sudah mencapai tingkat apa. Akan tetapi Yu Hao diam saja karena seperti terkena sebuah teknik. Di sini pun terlihat sebuah pohon yang langsung mengikat Yu Hao ini. Namun untungnya Yu Hao masih bisa sadar dan langsung menghancurkan ikatan pohon tersebut. Di sini pun Yu Hao sadar jika dalam sekejap berbagai emosi negatif menyerang dengan deras dan hampir menelan kesadaran Yu Hao. Yang mana jika bukan karena tulang roh kepala yang diberikan Wang Cior, Yu Hao mungkin sudah mati. Akan tetapi di sini Yu Hao juga langsung sadar jika dirinya sedang terjebak ilusi spiritual. Terlihat Yu Hao langsung mengeluarkan tongkat nekromansi dan mengeluarkan semua cincin rohnya. Yang mana kemudian Yu Hao langsung menyerangkan serangan pengejut roh. Di sini Yu Hao menggunakan mantra dan menggabungkan teknik nekromansi dengan teknik roh, yang mana itu dapat meningkatkan kekuatan Yu Hao secara besar-besaran. Meskipun saat ini hanya terbatas pada satu jurus, yaitu serangan pengejut roh saja. Melihat teknik roh spiritual murni tadi, Tianmong sangat yakin jika itu pasti warisan dari Kaisar Mata Jahat, sang Kaisar Kegelapan. Kemudian terlihat jika Yu Hao berusaha keluar dari tempat ini. Akan tetapi Yu Hao terhenti karena ada suara yang sangat tertarik dengan Yu Hao ini. Karena Yu Hao memang telah mewarisi kekuatan takdir dari Kaisar Binatang Keberuntungan, yang mana orang itu akan merebut kekuatan takdir dari Yu Hao. Akan tetapi bagi Yu Hao, hidup dan mati harus ditentukan lewat pertarungan. Dan di sini pun Yu Hao sadar jika krisis juga berarti kesempatan. Bahkan Yu Hao yakin dengan kekuatan mentalnya saat ini, meski harus berhadapan dengan binatang roh 100.000 tahun, Yu Hao yakin masih bisa untuk menghadapinya. Apalagi kemampuan Kaisar Binatang Keberuntungan Wang Cior juga telah tertanam pada Yu Hao. Yang mana karena itu, Yu Hao semakin yakin jika dalam pertarungan ini dirinya mempunyai peluang menang. Tianmong pun terkejut melihat teknik badai kekuatan mental. Karena ini adalah serangan murni atribut mental. Yang mana ketika sudah kuat sampai tingkat tertentu, cukup untuk menghasilkan efek kerusakan fisik. Bahkan tak hanya sekedar menghancurkan, namun juga merusak rantai kehidupan.
dan bahkan benda tak bernyawa setelah terkena badai mental ini akan mengalami kekacauan kuat pada struktur dirinya. Di sini pun terlihat jika badai mental ini memang menghancurkan apapun di depannya. Kemudian Yoho meminta agar Kaisar Mata Jahat ini menampakkan diri. Yang mana setelah itu Tian Meng dikejutkan karena itu memang Kaisar Mata Jahat yang berusia 100.000 tahun. Dan pada Solen 2 episode 109 terlihat Yoho yang akan menghadapi Kaisar Mata Jahat ini sekuat tenaga. Sedangkan di kota Shrek kekacauan semakin besar karena pertarungan dengan Ditien pun akan berlanjut. Dan itulah guys alur cerita Solen 2 episode 108 ini. Ternyata tulang roh peninggalan Wang Jiu'er untuk Yoho OP bet ya. Tapi Mimin sih nggak nyangka jika kematian Wang Jiu'er akan menjadikan bencana sebesar ini. Dan seperti apa pertarungan mental yang akan Yoho hadapi, kita tunggu saja dalam Solen 2 episode 109. Akhir kata, selamat berakhir pekan di awal bulan ini, dan see you next episode.